Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi Jumat yang barokah ini kembali kita bersua dalam ceramah pagi. Mudah-mudahan anak-anak Bapak dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti apa yang akan Bapak sampaikan dengan seksama. Kemudian selawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan di dalam segala segi kehidupan kita. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada pagi yang berbahagia ini, tema ceramah pagi kita tentang Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah atau di awal surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini, Al-Quran yang kita miliki sebagai kitab suci, merupakan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran sebagai kitab suci kita merupakan petunjuk dan pedoman hidup kita yang akan menyelamatkan kita di dunia, apatah lagi di akhirat nanti. Oleh sebab itu, Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca, tetapi juga harus kita mempelajari makna dan kandungan yang ada di dalamnya, serta mengamalkan segala isinya. Karena merupakan pedoman atau petunjuk hidup di dunia dan di akhirat nanti. Anak Bapak yang Bapak sayangi, membaca Al-Quran saja sudah menjadi ibadah. Berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain. Kalau misalnya kita membaca buku, koran, dan sebagainya, belum tentu itu menjadi ibadah. Tetapi membaca Al-Quran, huruf demi huruf dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis disebutkan alif lam mim. Alif satu huruf memiliki kebajikan, lam satu huruf juga memiliki keutamaan, dan mim satu huruf merupakan kebaikan. Satu huruf dinilai tanpa kita berwuduk 10 kebaikan, dan dengan berwuduk 25 kebaikan. Bahkan di dalam salat dinilai satu huruf 50 kebaikan. Mengapa di dalam salat besar? Dan hadis juga menyebutkan bacaan Al-Quran di dalam salat itu, baik yang membaca dan mendengarnya, sama-sama mendapatkan pahala yang sama.
tanpa mengurangi pahala orang yang membaca. Jadi kapan saja Al-Quran dibaca, yang membaca dan mendengar sama-sama mendapatkan kebaikan. Dan ketika Al-Quran dibaca di dalam sholat, kita akan mendengarkan dengan sangat khusyuk. Kan dalam sholat kita tidak boleh berbicara. Maka pahala bacaan Al-Quran di dalam sholat atau ayat-ayat yang kita baca di dalam sholat memiliki pahala yang luar biasa. Tapi tidak cukup hanya kita dengan membaca. Kita harus belajar memahami maknanya, memahami maksud dan tujuan apa yang kita baca. Contohnya dalam salat kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Itu adalah doa dan permohonan kita setiap rakaat kita salat. Kita senantiasa berharap kepada Allah supaya kita ditunjuki jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Para nabi, para sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang dahulu, dan orang-orang mukmin yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, itu adalah orang-orang yang telah mendapat nikmat atau mendapatkan jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Fir'aun, Namrus, Qarun, itu orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang Allah murka, orang-orang yang banyak dosa dan berbuat maksiat. Maka ketika kita mengerti dan mau belajar tentang Al-Quran, Al-Quran akan menjadikan pedoman hidup kita yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat, insyaallah. Nah, anak bapak yang bapak sayangi, Al-Quran hanya akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik, Al-Quran tidak ada artinya bagi mereka. Karena dikatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya bagi orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, a'anzartahum, apakah mereka diberi peringatan dengan Al-Quran, am lam tunzirhum la yu'minun, atau tidak diberi peringatan, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman, tidak berpengaruh. Jadi tidak heran orang-orang kafir jahiliyah seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tak mau beriman karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran tidak menjadikan atau memberi pengaruh kepada mereka. Maka semoga dengan kultum yang singkat pagi ini, anak-anak bapak senantiasa membaca Al-Quran setiap hari dan mau mempelajari sedikit demi sedikit. Tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi membaca terjemahan yang sekarang sudah banyak Al-Quran terjemahannya. Anak-anak boleh baca seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu lengkap, kisah Ashabul Kahfi yang begitu lengkap di dalam Al-Quran, sehingga kita paham dan mengerti kisah-kisah mereka dan menjadikan mereka sebagai tauladan dalam hidup dan kehidupan kita. Seperti Ashabul Kahfi itu adalah contoh istiqomah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya mereka mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bisa menggugah anak-anak Bapak untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Tidak hanya melihat gadget yang belum tentu manfaatnya, tapi juga membaca Al-Quran yang sudah jelas-jelas membacanya sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.